mendengarkan firman Tuhan. Oh, biar saudara bisa melihat bahwasannya kuasa firman Tuhan itu sama berkuasa dengan Tuhan sendiri, sehingga saudara bisa mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Katakan amin. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Perwira di Kapernaum datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, hambaku di rumah sakit keras dan hampir mau mati, dia sangat menderita." Apa kata Yesus? "Aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkannya." Sekali ini Yesus berkata, "Aku mau datang, aku akan datang. Ayo mari kita pergi ke rumahmu, aku akan menyembuhkan hambamu." Tapi apa kata perwira di Kapernaum itu? "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Oh, haleluya. Dia tahu kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Dan Tuhan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel sekalipun." Biarlah kita pada malam ini didapati Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Lebih kuat amin ya, lebih kuat amin ya. Amin. Biarlah Tuhan lihat iman kita. Perwira itu percaya, katakan saja sepatah kata, "Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu, maka hambaku itu akan sembuh." Kalau saudara percaya pada malam ini, Tuhan berkata kepada saudara, "Jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya." Haleluya. Ada tepuk tangannya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, aku diberkati. Amin. Galatia 3:13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, hati dari kutuk-kutuk dosa. Yesus telah menebus kita, supaya di dalam Yesus saudara beroleh semua janji-janji Tuhan yang sudah disediakannya bagi saudara. Apakah itu kesembuhan? Apakah itu berkat Abraham? Apakah itu keberhasilan? Apakah itu hidup yang berkemenangan? Hidup yang diurapi? Hidup yang mempermuliakan Tuhan? Semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dari manakah datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Saya ceritakan dari Markus 5. Nanti sudah bisa baca di rumah. Markus 5 kira-kira dari ayat 20 sampai 33. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dia sakit. Dituliskan dalam firman Tuhan, dia sudah pergi ke berbagai-bagai dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Dia sudah menghabiskan semua uang itu berobat, tapi keadaannya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya tumbuh. Imannya bangkit ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Maka dia mulai tumbuh imannya, mulai ada imannya. Maka dia berkata, "Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh." Dia berkata, "Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh." Dan ketika wanita 12 tahun sakit pendarahan mendengar berita tentang Yesus, imannya timbul. Maka dia mulai berkata, dia mulai mengucapkan imannya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh, aku sembuh." Apakah ketika
ketika dia ucapkan itu dia sudah sembuh? Belum. Tubuhnya masih sakit. Tubuhnya masih lemah. Ya. Dan dia dituliskan dalam firman Tuhan bagaimana dia mencari Yesus. Pada zaman itu wanita yang sakit demikian sebenarnya tidak diperbolehkan bergabung dengan orang-orang banyak. Kalau dia masuk dalam kumpulan orang banyak, saudaraku, dia mesti berteriak, aku najis, aku najis, aku najis. Saudara, banyak orang sudah mengenal dia, siapa dia sebenarnya. Banyak halangannya untuk bertemu dengan Yesus. Tapi satu hal, dia punya iman. Katakan amin. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sudahkah dia sembuh ketika dia berkata demikian? Belum. Dia masih lemah. Pendarahannya masih mengalir. Dia masih sakit. Tapi dia sudah ucapkan imannya. Amin. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Mana yang betul-betul iman? Kalau saudara tindakan. Amin. Salah satu tindakan iman adalah saudara mengucapkan iman itu terlebih dahulu. Dan wanita yang 12 tahun saat pendarahan itu mengucapkan imannya. Dia melakukan tindakan imannya. Sudahkah dia sembuh pada saat itu? Belum. Tapi dia sudah mengucapkan imannya. Asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang rindu mujizat Tuhan di sini? Katakan, saya percaya Tuhan. Saya beriman Tuhan. Saya percaya pada firman-Mu. Dan saya mau bertindak. Katakan amin. Walaupun lemah rasanya, masih sakit badannya itu sudah. Masih lemah, dia berjalan. Dia ucapkan terus imannya. Kalau terjemahan asli dari firman Tuhan berkata, dia mengulang-ulang. Dia mengulangi perkataan imannya itu. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Orang mendepak dia mencet, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia sampai kepada Yesus. Dan dia jamah jubah Yesus. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia menerima mujizat Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, dia merasakan kuasa yang keluar daripadanya. Saudaraku, ketika saudara datang beriman dengan Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang saudara tarik untuk bekerja dalam hidup saudara. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Haleluya. Ucapkan saudara, oleh darah Yesus saya sudah bebas daripada semua dosa dan kutuk-kutuk dosa. Saya terima Tuhan semua kebebasan saya. Yesus sudah membebaskan saya. Oleh darah Yesus saya sudah bebas. Firman-Mu berkata Tuhan, di kayu salib Engkau sudah menanggung semua dosa dan kutuk dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kepada-Mu. Oleh karena itu, mulai malam ini saya sudah bebas dari semua kutuk dosa penyakit, kegagalan, kemiskinan, kecelakaan, hidup yang dikuasai roh jahat. Saya sudah bebas oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus, semua keterikatan dosa sudah dihancurkan dari hidup saya. Di dalam nama Yesus, saya sudah bebas oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mulai malam ini terima kebebasan saudara. Haleluya.